Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Ini mikrofon saya. Sekarang suaranya Pak Widi masuk? Sudah, Pak. Sekarang baru jernih. Celing. Oke, baik. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok 3 tentang kurikulum 2013 yang nanti akan beranggotakan Mbak Rizka Wulandari, Mbak Eka Oktavia Pratiwi, Mbak Amalia Azizatun Nisa, Mbak Aini Robiatul Adawiyah, Mbak Huliatul Husna, Mbak Novita Lutfiatun. Baik, untuk mempersingkat waktu, kesempatan dan waktunya saya berikan ke kelompok 3. Silakan digunakan semaksimal mungkin. Monggo Mbak Rizka Wulandari. Mohon maaf Pak, moderatornya Mbak Via dulu, saya itu habis pulang KKL Pak. Oh ya udah, maksudnya terserah dari kelompok 3 siapa, maksudnya gitu. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Widi dan teman-teman semua. Saya Eka Oktavia Pratiwi di sini sebagai moderator diskusi kelompok 3. Topik yang akan dibahas yaitu kurikulum 2013. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yaitu ada Mbak Rizka Wulandari, ada Mbak Eka, saya sendiri, Mbak Amalia, Mbak Aini, Mbak Huliatul, dan Mbak Novita. Baik, langsung saja ya. Untuk pemateri 1, Mbak Rizka, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Oktavia sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan pengertian kurikulum 2013. Yang istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan kurikulum berhubungan erat dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah dicapai. Sehingga kurikulum memiliki beberapa aspek penting seperti perencanaan pengalaman pembelajaran, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengertian kurikulum 2013 sendiri merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas atau dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK 2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP 2006. Selain itu, penataan kurikulum pada kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan 2 strategi utama, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada suatu pendidikan dan menambah waktu pembelajaran di sekolah. Efektivitas pembelajaran dicapai melalui 3 tahap. Apa saja? Yang pertama adalah efektivitas interaksi, yang kedua efektivitas pemahaman, kemudian yang terakhir ada efektivitas penyerapan, di mana efektivitas interaksi dapat terjaga apabila
kesinambungan manajemen dan kepemimpinan pada satuan pendidikan itu terstruktur. Kemudian yang kedua ada efektivitas pemahaman. Menjadi bagian penting dalam pencapaian tersebut. Dalam pencapaian pembelajaran, efektivitas tersebut dapat dicapai apabila pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal siswa melalui observasi, asosiasi, bertanya dengan menyimpulkan dan berkomunikasi. Kemudian ada efektivitas penyerapan dapat tercipta manakala adanya kesinambungan pembelajaran horizontal dan vertikal. Kemudian orientasi kurikulum 2013 terjadi peningkatan dan kesinambungan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang berbunyi, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator yaitu Mbak Oktavia. Silahkan Mbak Okta. Terima kasih Mbak Rizka atas materinya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum dalam kurikulum 2013. Loh, share screen-nya kok mati? Di share screen lagi? Mbak Eka Oktavia, di share lagi coba. Mbak Eka Oktavia. Nah. Oke, silakan dilanjut presentasi lagi. Duh. Nah, yang kedua yaitu dasar hukum dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Yang selanjutnya yaitu ada aspek dalam kurikulum 2013. Ada 3 aspek yang dijelaskan yaitu yang pertama, aspek filosofis. Dalam aspek ini, pendidikan dimaknai berbasis pada nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi.
Yang kedua ada aspek yuridis. Pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan pada rencana pendidikan menengah nasional sektor pendidikan yang memuat tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu aspek konseptual. Konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, model berbasis kompetensi, dan kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi perjenjangan penilaian. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri 3, yaitu Mbak Amalia. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 diantaranya yaitu dari peserta didik menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua yaitu dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi berbasiskan sumber belajar. Yang ketiga dari pendekatan tua proses penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Berbasis menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10. Dan siapkan nilai dengan memberi keteladanan ingar sosong tulot. Membangun kemauan ing mekarso dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuai handayani. Selanjutnya, yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga sasaran pendidikan ini sesungguhnya lebih pembelajaran. Jadi perbedaan tentang beberapa domain pembelajaran ini. Menurut GG dan Briggs, ada 5 ranah atau domain yang terkait dengan sasaran pembelajaran, yaitu intellectual skill, cognitive strategis, verbal information, motor skill, and attitude. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Untuk selanjutnya yaitu pemateri 4, Mbak Hulia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Kelebihan yang pertama,
Satu, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketujuh, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Yang terakhir, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Hulia. Yang selanjutnya yaitu pemateri 5, Mbak Robiatul. Saya persilahkan. Baik, implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten maupun kota. Nah, pemerintah itu bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Sedangkan pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Pemerintah kabupaten atau kota juga bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Sedikit penjelasan, nah dalam kurikulum 2013, guru itu dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran efektif dan bermakna. Terus, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti apakah akan menggunakan pembelajaran kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, belajar tuntas, ataupun pembelajaran konstruktivisme. Kemudian selanjutnya ada perencanaan pembelajaran kurikulum. Nah, berbicara mengenai implementasi kurikulum, pasti tidak akan lepas dari yang namanya RPP, atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP yang dipersiapkan guru untuk kegiatan belajar mengajar harus dipersiapkan sebaik mungkin demi kelancaran proses pembelajaran. Nah, ada juga yang namanya metode pembelajaran kurikulum. Terkait dengan implementasi kurikulum 2013, ada beberapa metode yang dapat diterapkan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Metode-metode tersebut telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada pada kurikulum tersebut, seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya-jawab, metode penyelesaian masalah, dan metode keteladanan. Kemudian evaluasi kurikulum. Kalau kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP, penilaiannya itu menggunakan penelitian hanya mengukur hasil kompetensi saja. Tetapi dalam kurikulum 2013 ini, penggunaan penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik itu adalah penelitian yang mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mungkin itu saja, Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Robi. Sekarang yang terakhir yaitu pemaparan materi dari Mbak Novita. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan
Kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN, namun kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga, jika ada 2 nilai praktek dalam 1 kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam 1 kompetensi dasar di total, yaitu praktek, produk, portofolio, dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima, silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping, hanya 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, perubahan terminologi, ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan sudah tidak ada lagi UTS, langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh, dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan, dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian jika ada. Yang kedelapan, skala penilaian menjadi 1 sampai 100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kesembilan, remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Novita. Mungkin sudah cukup pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 penanya saja. Monggo. Silakan untuk kelompok yang lain jika ingin ada yang tanya. Oke, itu Mbak Prihatini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Prihatini 617. Pertanyaan saya, menurut kelompok Anda, adakah kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini ke dalam pembelajaran? Kemudian jika ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, iya Mbak, saya. Tadi kan izin bertanya. Tadi kan dijelaskan menyinggung sedikit mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, yang saya tanyakan tuh apakah karakteristik pembelajaran di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan apa yang dicapai gitu. Terus misalnya diterapkan dalam model pembelajaran yang berbasis proyek, itu apakah metode ini tuh mampu diterapkan di setiap proses belajar di Indonesia? Gitu, Mbak. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ayo, satu lagi untuk kelompok yang lain, silakan tanya. Saya Mbak. Silakan Mbak Husni. Pertanyaannya, bentar.
ini. Bagaimana dengan standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013, apakah sama atau tidak dengan standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2006? Terima kasih. Terima kasih kepada 3 penanya. Pertanyaannya mohon ditulis ya. Sudah, Mbak. Ya. Selanjutnya beri waktu kelompok 3 untuk berdiskusi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Untuk waktu diskusi, Pak Widi persilahkan. Baik, untuk penilaian untuk kelompok 3 untuk presentasi dari segi PPT sudah lumayan bagus. Untuk makalahnya juga sudah lumayan bagus, cuman tadi masih ada yang kurang sedikit aja, dan ini menjadi pertanyaannya Pak Widi. Untuk kelompok 3, silakan ditulis Mbak Eka Oktavia Pratiwi, pertanyaannya dari Pak Widi. Apa yang menjadi alasan kenapa kurikulum 2013 direvisi menjadi kurikulum 2013 revisi? Sudah bisa Mbak Oktavia? Sudah, Pak. Oke, sip. Silakan didiskusikan. Baik, untuk kelompok 3, untuk ini masalah tadi memang masalah di jaringan ya, jadi Pak Widi bisa memaklumi, jadi suaranya agak sedikit putus-putus. Yang terpenting sama dia jangan sampai putus ya. Oke, jadi untuk kurikulum 2013 ini memang itu adalah kurikulum yang bisa dikatakan model yang baru dan benar-benar mengubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia, yang dulu hanya berpaku pada aspek kognitif saja, jadi aspek pengetahuan saja. Sekarang dari berbagai aspek perlu diperhatikan, dari sikap, dari spiritual, dari pengetahuan, dan dari keterampilan. Itu keempat aspek itu memang sangat diperhatikan, walaupun memang dalam di kurikulum 2013 revisi untuk religius dan sikap sosial, untuk mata pelajaran yang lain bisa dikatakan dihapuskan, tapi sebenarnya melebur di masing-masing penilaian. Jadi harapannya memang dalam pemberian soal, pemberian tugas, atau pemberian apapun yang mengenai tentang penilaian, di situ harus mencakup adanya nilai religius dan nilai sosialnya di situ. Jadi salah satunya memang ada penanaman karakter kebangsaan, itu kan ada banyak tuh, ada disiplin, ada peduli lingkungan, ada apa, nanti silakan kalian baca sendiri. Nah, itu bisa menjadi ide nanti ketika kalian skripsi, bahwasanya memang dalam kurikulum 2013 itu memang menekankan pada penanaman karakter. Jadi kalian ada kesempatan ini nanti untuk pembuatan skripsi tentang penanaman karakter dalam pembelajaran IPA itu seperti apa. Nah, modelnya bagaimana, apakah dibuat seperti kuantitatif atau kualitatif, atau karakteran biasanya kualitatif. Jadi silahkan nanti bisa dibuat ide nanti supaya ini pembelajaran hari ini paling tidak sedikit membuka pengetahuan kalian tentang kurikulum 2013 itu seperti apa. Karena memang kurikulum 2013 itu sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Walaupun memang KPK dan KTSP itu sudah menerapkan penilaian berbasis kompetensi, tapi memang masih berorientasi hanya sebatas pengetahuan. Soal-soal ujian dan lain-lain itu masih bersifat hanya pengetahuan saja, tidak ada melihat kompetensi yang bisa diraih mereka itu seperti apa, karakter dan sikap yang bisa yang sudah tertanam pada siswa itu bagaimana, terus keterampilan yang sudah diperoleh
peserta didik itu bagaimana, masih belum terukur. Nah, dalam kurikulum 2013 ini memang semua aspek terukur, jadi makanya rapatnya pun juga berbeda, rata-rata deskripsi dan lain-lain. Nah, memang tadi ada pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Reva tadi. Pembelajaran di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi lulusankah yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Nah, itu memang menjadi polemik. Nah, itu silakan nanti dijawab untuk kelompok 3 pertanyaan Mbak Reva. Kompetensi lulusannya itu bagaimana, terus nanti mengambil datanya itu bagaimana, terus mengolah datanya itu bagaimana, sehingga kok bisa mengatakan peserta didik A itu kok bisa lulus, kompetensi lulusan itu mengambil datanya itu seperti apa. Nah, memang melihat di lapangan, guru-guru lebih cenderung ngaji ya, ngarang biji, dan di sisi lain sudah terdapat aplikasi yang kadang aplikasi itu tidak sesuai dengan kenyataan si peserta didik. Nah, itu bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa tahu detail peserta didik itu memiliki keahlian apa saja, kompetensi apa saja yang mereka punyai. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Mbak Dwi Prihatini tadi, menurut kelompok Anda kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ke dalam pembelajaran itu bagaimana? Wah, itu karena ini memang kurikulum yang berbeda sekali dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, ini pasti ada memiliki kesulitan-kesulitan. Nah, nanti kesulitannya apa saja silakan diutarakan. Pertanyaannya Mbak Husni tadi cukup bagus. Bagaimana dengan SKL pada kurikulum 2013? Apakah sama atau tidak dengan SKL kurikulum 2006? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya kan tadi sebenarnya pertanyaan antara Mbak Reva dan Mbak Husni itu sedikit nyambung. Ya nyambung deh, nggak sedikit, memang nyambung. Jadi apakah standarnya itu sama atau tidak? Kalau sama, berarti apakah dia itu ada peningkatan atau malah justru penurunan atau bagaimana? Nah, silakan nanti untuk kelompok 3 untuk dibahas tentang tersebut. Sudah siap untuk menjawab? Bagaimana Mbak Eka Oktavia, kelompok 3 sudah siap menjawab? Mbak Eka Oktavia? Sebentar, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, Pak Widi tunggu. Oke, kalau dari teman-teman yang lain mau ada pertanyaan ke Pak Widi di luar konteks ini, boleh silakan. Bagaimana? Ada yang ingin didiskusikan di luar konteks kurikulum 2013? Boleh, santai aja sambil menunggu kelompok 3 untuk diskusi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Mbak Dwi. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, adakah kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ke dalam pembelajaran? Jika ada, mohon dijelaskan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Dalam proses belajar mengajar dan dalam hal ini menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum 2013, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tidak maksimalnya capaian pembelajaran itu. Salah satunya yakni pada pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran tersebut, di mana teknologi sangat penting untuk mengembangkan potensi siswa tersebut dalam mencapai kesuksesan dalam pembelajaran atau dalam belajar. Kesulitannya karena
perbedaan ekonomi antar keluarga siswa, sehingga mungkin ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Apabila di kondisi pandemi seperti ini dalam pada pemanfaatan teknologi ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan guru maupun peserta didik dalam sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, salah satunya kurangnya pelatihan atau workshop tentang keberlakuannya kurikulum 2013. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran yang dilakukan dalam sekolah tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KD tiap sub pokok bahasan dalam penerapan dalam pembelajaran sehari-harinya. Materi dan contoh soal yang disajikan dalam buku teks tidak berjenjang dari mudah ke sukar, namun langsung ke persoalan yang sukar dipahami oleh siswa, atau biasanya soalnya itu soal yang hot seperti itu. Keanekaragaman kemampuan siswa, daya imajinasinya, kreatif, pengetahuan sikap, perilaku terhadap mata pelajaran berbeda apabila tugas dasar kelasnya itu dilakukan secara berbeda, beda. Kemudian guru masih menerapkan pembelajaran konvensional sehingga kurang menggali kemampuan siswa. Terkadang guru juga masih menerapkan kurikulum yang terdahulu seperti itu. Gurunya juga masih kurang kreatif dalam menerapkan model dan metode pembelajaran. Kadang masih ada guru yang memberikan ceramah-ceramah seperti itu. Kemudian kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi informasi teknologinya masih lemah, atau biasa guru-guru itu terkadang masih gaptek. Terus kemudian solusi dalam mengatasi kesulitan baik dari peserta didik ataupun guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 itu perlu diadakannya pelatihan. Seperti yang tadi kan belum ada workshop, jadi diadakan workshop tentang kurikulum 2013 itu seperti apa, pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian guru harus lebih banyak belajar dan membaca tentang implementasi kurikulum 2013. Lebih dipelajari lagi agar tidak ketinggalan jauh seperti itu, agar tidak gaptek juga. Guru harus lebih kreatif dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang terpusat pada siswa. Kemampuan guru dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi harus ditingkatkan dengan mengikuti workshop atau pelatihan yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Seperti itu Mbak Dwi. Bagaimana Mbak Dwi? Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Kak Rizka. Baik Kak Dwi. Oke, pertanyaan selanjutnya coba untuk kelompok 3. Sudah bisa menjawab belum? Jadi coba tadi intinya dari Mbak Rizka Wulandari tadi bagaimana? Intinya. Intinya itu dalam pengembangan kurikulum dalam kurikulum 2013 itu diharapkan siswa dan guru itu guru dan siswa itu diberikan kayak workshop kayak tentang pemberlakuan kurikulum 2013, karena terkadang Bapak dari peralihan seandainya KTSP menuju kurikulum 2013 itu terkadang masih ada kendala seperti pembelajarannya itu seperti apa. Terkadang siswa juga masih bertanya-tanya, oh pembelajarannya itu seperti apa toh? Apakah sama ataukah beda dengan kurikulum
yang sebelumnya atau kata SP seperti itu, Pak. Oke, bisa diterima. Baik, jadi itu memang berupa kendala-kendalanya itu di situ, dan salah satunya memang dalam pengimplementasian kurikulum 2013 di lapangan itu masih sangat menurut saya pribadi dan beberapa teman-teman itu masih sangat prematur. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Di lapangan itu biasanya harusnya dalam suatu pengembangan apapun, guru kan harusnya dilatih dulu baru diimplementasikan kan. Tapi dalam kurikulum 2013 ini malah justru kebalik, diimplementasikan dulu baru guru-gurunya diadakan pelatihan, dan lebih menyakitkan lagi diadakan pelatihan baru belum dipraktekkan oleh guru-guru, kurikulum 2013 direvisi. Nah, itu kan cukup berat sekali, dan saya juga merasa anehnya dalam pelatihan kurikulum 2013 itu kok malah justru mungkin di pertengahan ada jarak antara awal implementasi itu diadakan, terus nanti berjangka waktu sekian lama baru diadakan pelatihan kurikulum 2013. Nah, itu kan juga saya pribadi merasa aneh. Saya melihat ibu saya juga dulu guru yang sering diminta untuk ikut pelatihan-pelatihan tentang kurikulum 2013. Itu saya juga merasa aneh. Yang pertama tentang waktu, yang kedua itu tentang orang yang diminta untuk mengikuti pelatihan. Rata-rata malah justru yang diminta untuk ikut pelatihan itu adalah guru-guru senior, di mana yang umurnya sebentar lagi mungkin mau sebentar lagi pensiun. Padahal kan kita harus tahu kurikulum 2013 ini kan baru masih seumur jagung, masih sangat muda sekali, dan penerapannya itu tidak, atau uji cobanya tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun baru kelihatan. Oh, ternyata kurikulum 2013 seperti inilah. Sekarang kalau yang diminta untuk pelatihan itu adalah guru-guru yang sudah sepuh, yang sudah lagi mau pensiun. Dan itu kan ada beberapa yang masih perlu diperhatikan. Misal dalam kurikulum 2013 ini kan mewajibkan guru itu harus bisa membuat pembelajaran secara kontekstual, di mana mengkaitkan benda-benda yang ada di sekitar situ dengan kehidupan yang ada secara nyata itu bagaimana. Dan di sisi lain wajib menguasai IT di situ. Nah, yang guru-guru sepuh kan ya berat. Oke, memang pengalaman guru-guru senior itu jauh lebih tinggi. Kita sebagai istilahnya guru masih fresh graduate itu masih perlu banyak belajar dengan guru-guru senior. Tapi memang dalam kasus kurikulum 2013 ini harusnya itu yang mewakili untuk pelatihan itu malah justru guru-guru yang masih usia produktif, supaya apa? Dia mampu menjadi tutor sebaya sama guru. Nah, nanti dengan guru yang lebih senior, kita belajar juga pengalaman menghadapi anak itu seperti apa. Coba kita kolaborasikan dengan perintah atau ya perintah dari kurikulum 2013 itu seperti apa. Oh, berarti dengan adanya triangulasi seperti itu barulah menghasilkan sebuah keputusan. Oh, berarti saya menciptakan pendekatan yang baru, harusnya tidak bisa sama seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya. Mungkin misal seperti Pak Widi, kalau di kampus itu kan Pak Widi tidak bisa membuat suasana hubungan antara mahasiswa dengan Pak Widi itu seperti dosen-dosen pada zamannya Pak Widi yang harus, oh nggak bisa, ini harus seperti ini harus seperti ini. Kamu nggak bisa, Pak Widi nggak, modelnya tidak seperti itu. Pak Widi coba implementasikan pesan dari kurikulum 2013 supaya apa? Kalian juga nanti terbiasa ketika di sekolah itu seperti apa. Nah, dengan cara Pak Widi masuk dunia kalian. Pak Widi juga mempelajari cara berkomunikasi kalian dengan teman itu seperti apa, supaya Pak Widi juga mencoba berkomunikasi seperti itu, dengan harap kalian menganggap Pak Widi itu adalah teman. Jadi dengan adanya enak
komunikasi, kalian nyaman dengan berkomunikasi, kalian nyaman diskusinya seperti apa. Nah, dari titik itulah seorang guru atau seorang dosen itu lebih mudah mengajarkan suatu konsep atau menanamkan suatu konsep terhadap siswa atau mahasiswa tersebut. Coba kalau kalian sudah nggak mood dengan dosennya, mungkin karena wesaklek dan lain-lain, itu kan akan susah kan kalian untuk mempelajari konsep tertentu. Beda kalau kalian sudah enak dengan guru, dengan karena sudah sering berkomunikasi, alhasil untuk memahami suatu konsep, kalian akan lebih cepat nyambung. Karena apa? Guru tersebut juga sudah terbiasa. Oh, cara berkomunikasi anak-anak seperti ini. Oh, cara berkomunikasi dengan anak-anak zaman sekarang itu seperti ini. Jadi, ketika kita dalam segi bahasa, dalam segi menjelaskan juga, itu kita sebagai guru tidak canggung. Oh, berarti anak-anak sekarang ini orang seneng kelas itu terlalu apa ya istilahnya, terlalu tegang banget, itu nggak suka. Terlalu istilahnya bahasa Jawa ini saklek banget ki orang suka, nggak suka. Jadi oke lah, kita menjadi guru saat ini, pendidik saat ini itu kita harus lebih fleksibel. Sebetulnya itu memang harusnya dalam implementasi kurikulum 2013 seperti itu, memang pendekatan yang lebih utama supaya kurikulum atau dalam pengimplementasian kurikulum 2013 ini lebih mudah, lebih lancar, dan mungkin sedikit akan kendala yang ada di lapangan. Hal wajar dalam penilaian, karena ini memang harus adaptasi, nggak bisa setahun 2 tahun guru itu langsung bisa adaptasi ya. Sekarang coba menilai satu kelas, satu siswa aja ada beberapa aspek yang perlu dinilai. Itu baru satu siswa, misal ada 4 aspek di situ. Nah, yang satu kelas berarti 4 kali 30, ada 30 penilaian dalam sekali pertemuan. Ya itu nek ngajar hanya satu kelas. Kalau guru SMP pasti ngajar lebih dari 2 sampai 3 kelas. Nah, itu kan berat juga. Nah, bagaimana itu nanti solusinya, terus nanti strateginya bagaimana untuk penilaian supaya bisa dinilai dengan baik semuanya. Nah, itu memang butuh latihan, butuh waktu untuk adaptasi dengan cara penilaian tersebut. Itu memang bisa dikatakan kesulitan-kesulitan implementasi kurikulum 2013 itu cenderung karena ini memang kurikulum ini sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Gitu Mbak Rizka Wulandari. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ayo yang lain. Gimana kelompok 3 untuk pertanyaan Mbak Reva dan pertanyaan Mbak Husni? Silakan. Pertanyaan Mbak Reva, Mbak Husni, dan pertanyaan saya. Saya malah lupa. Silakan Mbak Eka Oktavia dan teman-teman. Ayo bagaimana kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan Mbak Reva sama Mbak Husni? Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Pak Widi. Oke. Pak. Pertama, dari sisi substansi teori taksonomi ternyata kurang pas. Bentar Mbak Amalia, mikrofon sama apa namanya
speakernya mungkin agak dijauhin sedikit. Menggengeng. Silakan dilanjut Mbak Amalia. Kok malah keluar Mbak Pertama, Amalia? Oh itu tak kira keluar. pertama dari sisi substansi teori taksonomi ternyata kurang pas, yaitu pada ranah keterampilan menurut standar proses dan standar penilaian yang baru tahun 2013 serta Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang proses pembelajaran, keterampilan hanya mencantumkan keterampilan berpikir atau keterampilan abstrak yang mengacu pada buku Gears. Meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Padahal, untuk keterampilan harusnya juga melingkupi keterampilan konkret. Keterampilan konkretnya yaitu meliputi persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir, menjadi gerakan alami, dan menjadi tindakan orisinil. Lalu yang kedua, langkah-langkah pendekatan saintifik lagi-lagi mengacu pada buku Gears tentang keterampilan abstrak. Jadi di sini ada dua hal berbeda tetapi tahapannya sama, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Ketiga, jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Dalam hal ini, mata pelajaran TIK, muatan lokal, dan pengembangan diri diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan lain, sehingga mata pelajaran di atas tidak ditemukan di struktur kurikulum 2013. Ada mata pelajaran baru yang ditambahkan di kurikulum 2013, yaitu mata pelajaran prakarya. Tentunya, hal ini seakan-akan menganggap bahwa pelajaran TIK tidak penting. Padahal, mata pelajaran TIK seharusnya tidak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Dikarenakan, pelajaran TIK mengajarkan kepada siswa tentang arti penting teknologi dan bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik. Jika mata pelajaran ini dihapus, mungkin akan banyak lagi siswa di Indonesia yang gaptek dengan teknologi. Kalau TIK hanya dijadikan media pembelajaran, pasti implementasinya cuma untuk presentasi dengan PPT di kelas, tidak mempelajari bagian-bagian pembuatan teknologi seperti laptop dan lain-lain. Keempat, TIK menjadi media semua mata pelajaran. Hal ini menjelaskan bahwa mata pelajaran TIK sudah dilenyapkan, seperti kekhawatiran beberapa pihak. Mungkin masalah yang bisa muncul di sini adalah faktor rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan ICT dalam media pembelajaran di kelas. Kelima, mata pelajaran muatan lokal bisa masuk ke dalam mata pelajaran penjas orkes, seni budaya, atau prakarya. Hal ini yang paling membuat aneh karena kekayaan bangsa Indonesia adalah bahasa, suku, dan agama. Jika bahasa daerah tidak dimasukkan dalam mata pelajaran sekolah, otomatis secara tidak langsung pemerintah telah membunuh karakter berbicara rakyat Indonesia. Yang keenam, IPA dan IPS masing-masing tetap diajarkan secara terpadu. IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains dan integratif sosial studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang ketujuh, jumlah jam bertambah 6 jam per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Kedelapan, ekstrakurikuler terdiri atas pramuka, OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Tentu jika pramuka saja yang diwajibkan untuk diikuti oleh siswa. 8. Ekstrakurikuler terdiri atas pramuka, itu yang diwajibkan, OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Tentu, sangat tidak setuju jika pramuka saja yang diwajibkan untuk diikuti oleh siswa, karena bakat setiap siswa pasti berbeda satu sama lain dan belum tentu semua siswa senang terhadap ekstrakurikuler pramuka. Yang ke-9,
Dalam kurikulum 2013, guru tidak lagi diwajibkan untuk membuat silabus atau bahan ajar. Tentu ini berbeda dengan kurikulum KTSP yang sebelumnya diterapkan. Hal ini akan menimbulkan kreativitas guru dan seolah-olah guru hanya seperti robot karena semua sudah disiapkan pemerintah. Seharusnya yang menyusun silabus adalah guru, karena gurulah yang sangat mengetahui tentang kapasitas dan kuantitas belajar muridnya. Jika yang menyusun silabus adalah pemerintah, pasti ada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan pembelajaran di sekolah, mengingat setiap daerah di Indonesia sumber daya manusianya berbeda-beda dalam hal pemikiran dalam belajar. Apakah daerah terpencil di perbatasan Indonesia akan bisa menerima pembelajaran yang sama dengan daerah perkotaan? Bukankah di daerah terpencil di perbatasan Indonesia akses teknologi informasi seperti internet masih belum menyeluruh di semua tempat? Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu kesulitan akses internet akan menghalangi siswa di daerah perbatasan dan terpencil untuk belajar. Guru akan terpaku pada isi, bukan panduan silabus yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ke-10, untuk pelajaran prakarya, ini nama baru yang tidak ada di perguruan tinggi yang menyiapkan bidang ini. Alhasil, gurunya dipaksa mengajar prakarya terancam tidak diakui jam tatap mukanya, yang berakibat tidak diakui angka kreditnya dan bahkan tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Kesimpulannya yaitu, kurikulum 2013 ada beberapa substansi atau isi yang harus dibenahi dan direvisi oleh pemerintah agar implementasi isi kurikulum ini di sekolah nanti tidak menimbulkan masalah yang besar bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Meskipun kurikulum 2013 telah ditunda, dari 10 substansi yang telah dipaparkan di atas, diharapkan agar pemerintah mau membenahi isi kurikulum 2013 yang menimbulkan kontroversi dari banyak pihak di atas dengan substansi isi kurikulum 2013 yang tidak menghilangkan kekayaan bangsa dan Indonesia dan mampu diterapkan dengan baik oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Pasca penundaan kurikulum 2013, maka substansi yang bermasalah tadi bisa menjadi sebuah acuan bagi pemerintah untuk bisa mengembangkan kurikulum Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Tentunya kita berharap di balik pasca penundaan K13, pemerintah bisa mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi dengan mematangkan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia nantinya. Begitu Pak, kurang lebihnya jawaban dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bagus jawabannya, memang itu yang Pak Widi harapkan. Baik, untuk yang pertanyaan yang dua yang lain dari Mbak Reva sama Mbak Husni, siapa yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Husni. Bagaimana dengan standar kelulusan pada kurikulum 2013, apakah sama atau tidak dengan standar kelulusan pada kurikulum 2006? Mohon dijelaskan. Jadi, standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 itu hampir sama, Mbak. Jadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Anies Baswedan yang dulu ya, itu menyebutkan bahwa SKL antara kurikulum 2013 itu hampir sama dengan kurikulum 2006, sehingga materi yang diujikan pun hampir sama. Nah, kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 itu 95% materi yang diujikan sama. Standar kompetisi kelulusan sama. Dan juga kisi-kisi sudah disusun. Mencakup hal yang sama juga. Kemudian, kompetensi lulusan itu ada 3 dimensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk SD dan MI, dimensi sikap, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian, dimensi pengetahuan, kualifikasi kemampuannya, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian, dimensi keterampilan, kualifikasi kemampuannya, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian kompetensi lulusan SMP, MTS, dan sederajat. Dimensi sikap, kualifikasi kemampuannya, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian dimensi pengetahuan, kualifikasi kemampuan itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian keterampilan, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif, dan ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenisnya. Kemudian kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MK, dan sederajat. Dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa. Dalam pergaulan dunia. Kemudian pengetahuan, kualifikasi kemampuannya, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Kemudian keterampilan, kualifikasi kemampuan yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kearifan dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Nah, dalam perubahan standar kompetensi lulusan 2013 kan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan ya, hampir sama dengan kurikulum 2006. Penyempurnaan standar kompetensi lulusan itu memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Terdapat 4 kompetensi inti, yaitu penghayatan dan pengalaman agama, sikap, keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, di mana keempat kompetensi ini tersebut telah menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Mungkin itu Mbak Husni dari saya. Terima kasih. Bila ada teman-teman yang
Bila ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya silakan. Izin menambahi sedikit tadi, Pak. Oke, silakan langsung aja. Mengenai standar kelulusan itu kan sudah diatur pada penyusunan kurikulum sejak awal yang sudah dijelaskan oleh Kak Aini. Pada KTSP standar isi itu dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran tersebut. Di sini kompetensi itu diturunkan dari mata pelajaran, sementara pada kurikulum K13 standar isi itu diturunkan dari standar kompetensi lulusan tersebut melalui kompetensi inti yang bebas. Maaf. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran itu diturunkan pada kompetensi yang ingin dicapai. Seperti itu. Izin menambahi tadi Mbak jawaban dari Mbak Robi. Memang benar SKL kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 itu hampir sama. Tapi ada perbedaannya, yaitu yang pertama, yang SKL 2006 itu setiap mata pelajaran yang memiliki SKL yang berbeda-beda, yang merupakan ringkasan kompetensi yang akan keluar di ujian akhir. Yang SKL 2013 itu setiap mata pelajaran yang memiliki SKL yang sama, yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang perbedaan kedua itu SKL 2006 itu sebagai acuan penilaian, yang SKL 2013 itu sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Begitu sih jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, jawaban seluruhnya sudah betul. Jadi memang adanya seperti itu. Nah, yang jadi masalah nanti di pertanyaannya Mbak Reva. Apakah ciri pembelajaran di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai? Nah, silakan. Tinggal satu pertanyaan dari Mbak Reva. Ayo, kelompok 3, tinggal satu pertanyaan saja. Izin menjawab, Pak. Mbak Reva izin menjawab dari pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah karakteristik pembelajaran di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai? Misalnya, pada metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, apakah metode ini mampu diterapkan di setiap proses belajar di Indonesia? Menurut saya, kalau karakteristik pembelajaran di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi lulusan, sudah. Tapi itu hanya bersifat umum, bukan umumnya itu maksudnya di setiap sekolah ataupun guru itu masih bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat, sesuai situasi dan kondisi. Misalnya ini, pada metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, apakah metode ini mampu diterapkan di setiap proses belajar di Indonesia? Mampu jika antara guru, sekolah, dan siswa itu memiliki kesesuaian dan memungkinkan untuk apa ya? untuk melakukan metode pembelajaran ini. Dan semuanya itu menurut saya fleksibel.
tergantung dengan situasi dan kondisi yang diperlukan dan ada di sekolah tercerahkan. Izin menambahi, Mbak, dari pertanyaan dari Mbak Reva, dalam menggunakan metode pembelajaran itu tidak bisa dengan satu metode saja. Jadi jangan anggap, oh ini bisa dipecahkan dengan satu metode saja. Jangan beranggapan seperti itu. Dalam hal itu, metode yang digunakan guru adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Seandainya siswa tersebut itu kebutuhannya dengan metode ini, juga kita sebagai seorang guru, kita juga harus menyesuaikan kebutuhan siswa yang harus kita jalankan, semisal metodenya itu apa, seperti itu. Misalnya dalam satu angkatan kelas itu kan kelas 7, terdiri dari 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Mungkin dengan perbedaan dinamika dan masalah belajar, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik, menyenangkan, dan hasil pembelajarannya akan bagus, akan tercapai sesuai dengan keinginan. Mungkin seperti itu saja, sedikit tambahan dari saya. Oke, jadi memang betul. Jadi pada prinsipnya penggunaan metode pembelajaran itu sifatnya memang fleksibel. Jadi tidak semua konsep atau semua bahan apa yang sedang dikaji itu bisa digunakan menjadi proyek. Nah, tergantung waktunya itu cukup apa tidak, substansinya itu uh, lebih berat ke proyeknya atau lebih berat ke konsepnya, terus kesiapan dari sekolah itu bagaimana, sarana prasarananya bagaimana. Karena memang dalam anak SMP ketika kita mengatakan sebuah proyek itu tidak mudah karena memang anak SMP itu kan masih masih tahap menerka-nerka. Jadi paling paling banter sih ya dalam satu semester anak SMP itu melakukan proyek itu paling paling banter 3 kali. Itu pun kalau memang mereka benar-benar semangat, terus, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu ketika semua manajerial dari sekolah, terus kita sebagai guru memanage waktunya itu lebih bagus, itu juga bisa semua. Dan tingkat pemahaman siswa itu dia cepat, saya kira untuk melakukan project project based learning itu bisa bisa digunakan. Tapi memang pada umumnya kalau anak SMP, seputaran SMP itu lebih lebih sering ke discovery learning sama problem based learning. Nah, nanti karena memang project based learning itu tingkatan tingkat belajar dan tingkat pemahaman peserta didik itu termasuk tingkatan yang tinggi. Jadi tapi memang harus perlu dilatih anak SMP itu menggunakan metode project based learning seperti itu. Makanya dalam kurikulum 2013 lebih diutamakan kalau nggak discovery learning, problem based learning, project based learning, atau inquiry seperti itu kan. Nah, itu ketika itu pun akan terjadi variasi apabila menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Mungkin sama-sama menggunakan discovery learning, tapi pendekatan kelas A itu menggunakan pendekatan A, kelas B menggunakan pendekatan B, nanti akan proses pembelajarannya juga akan berbeda. Jadi coba dia nanti ketika kalian menjadi seorang guru bisa dicoba keempat metode tadi mana yang lebih enak dalam pembelajaran IPA di sekolah tersebut. Seperti itu. Itu kalau Pak Widi menjawab dari pertanyaannya Mbak Reva tadi. Oke? Ada yang ingin ditambahkan lagi untuk kelompok 3? Sebentar, Pak.
Bagaimana Mbak Nasri ini mau bertanya atau bagaimana? Cukup, Pak. Oh, cukup. Lagi mau tanya. Oke, dari kelompok 3, bagaimana? Sudah cukup atau mau ada tambahan lagi? Kelompok 3, halo? Sampun cukup, Pak. Oh, sudah cukup. Oke, kalau memang sudah cukup, silakan ditutup dulu untuk kelompok 3 presentasinya. Silakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita beri wabarakatuh. apresiasi untuk kelompok 3, presentasinya cukup bagus. Baik, persiapan untuk kelompok 4 dipersiapkan semaksimal mungkin, PPT dan makalahnya segera dikirimkan ke Pak Widi. Pak Widi hanya bisa nanti mungkin kalau setelah ini mau ngirim ke silahkan, tidak apa-apa, tapi nanti Pak Widi mungkin bisa memberi tanggapan H-2 lah maksimal seperti itu. Oke, itu aja dari Pak Widi dan dari kelompok 3. Pak Widi apresiasi setinggi-tingginya untuk kelompok 3. Baik, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf, masih ada setengah jam nanti kalian untuk bisa mempersiapkan agenda selanjutnya. Baik, gitu aja dari Pak Widi. Pak Widi masih ada satu kelas lagi, nanti kelas yang sampai maghrib nanti. Pak Widi akhiri dulu, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.